Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mencintai, Tuhan yang memberdayakan. Perayaan tubuh dan darah Kristus diperingati sebagai sebuah hari raya. Apakah ada dasar biblis, historis, dan teologis dari perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus ini? Adalah secara historis, gereja mencatat bahwa pada tahun 1191 lahirlah seseorang bernama Juliana di Belgia. Pada usia 16 tahun ia menjadi biarawati. Dia begitu mencintai dan mengasihi, mempercayai kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus, khususnya dalam roti dan anggur yang telah dikonsakrir. Karena itu, ia sering sekali mendapatkan penglihatan dari Yesus dalam doa-doa di depan sakramen Maha Kudus, di mana ia melihat sebuah bulan purnama yang indah jelita, tetapi di situ ada satu titik hitam. Suatu hari Yesus menjelaskan kepada Suster Juliana bahwa lingkaran bulan purnama adalah simbol liturgi gereja yang nyaris sempurna. Sementara titik hitam kecil itu menunjuk pada sebuah kekurangan, yakni kurang adanya penghormatan terhadap tubuh dan darah Kristus. 20 tahun lamanya Suster Juliana menyembunyikan rahasia penampakan ini sampai akhirnya ia tidak tahan lagi dan dia mengemukakannya kepada uskup di kotanya. Uskup menerima, memahami dan mengerti penglihatan ini, dan uskup menentukan satu hari di mana seluruh gereja memberikan penghormatan yang khusus kepada tubuh dan darah Kristus. Pada tahun 1251, Suster Juliana meninggal dunia tepat di depan sakramen Maha Kudus ketika ia sementara beradorasi. Saudara, apakah kisah ini berakhir oleh kematian Suster Juliana? Ternyata tidak. Hampir 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1263, Pastor Pietro da Praga, seorang imam muda, berziarah ke Roma. Imam ini mengalami keraguan dan kesangsian akan adanya secara real tubuh Kristus dalam rupa roti dan anggur. Nah, dalam perjalanan menuju Roma, ia mampir di Orvieto dan merayakan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi ini, keraguannya, kesangsiannya muncul kembali pada saat ia merayakan misa. Ketika dia sementara memegang roti hosti kudus yang telah diubah menjadi tubuh Kristus, dia sangsi dan bertanya, apakah yang saya pegang ini tubuh Kristus atau hanya sekedar hosti biasa saja? Dan pada saat itu juga, hosti itu berdarah segar, meleleh di atas kain korporale. Umat melihat ini sebagai mujizat bahwa sakramen Ekaristi adalah sungguh-sungguh kehadiran Tuhan. Imam ini menunjukkan korporale yang berdarah ini kepada paus. Tahukah Anda siapakah paus waktu itu? Paus itu adalah Paus Urbanus keempat. Dia adalah uskup dari Suster Juliana. Paus Urbanus kemudian menetapkan pada tahun berikutnya bahwa tubuh dan darah Kristus adalah sebuah pesta, sebuah hari raya yang dihormati dan dirayakan bukan lagi hanya di kota, di keuskupan asalnya, tetapi di seluruh dunia. Paus Urbanus meminta Thomas Aquinas, seorang teolog yang sangat kesohor saat itu, untuk menuliskan ibadat syukur, ibadat khusus kepada sakramen Maha Kudus, khususnya tubuh dan darah Kristus,
dan Thomas Aquinas mengubah beberapa puisi dan lagu yang masih kita kenal sampai saat ini. Misalnya lagu Tantum Ergo atau Pange Lingua Gloriosi. Mari kita puji Kristus, Sang Penebus dunia, yang sudah korbankan diri agar kita bahagia. Tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita. Saudara-saudariku, apakah yang menjadi inti dari hari raya tubuh dan darah Kristus ini? Pertama, kita memberi perhatian khusus pada tubuh dan darah, roti dan anggur yang telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus pada waktu konsekrasi. Perhatian ini dinyatakan dalam bentuk penghormatan, penyembahan, serta pengakuan iman yang penuh dan teguh bahwa itulah sungguh tubuh Kristus dan darah Kristus, disertai ucapan syukur pada Kristus yang sungguh-sungguh mau hadir di tengah-tengah kita dalam rupa roti dan anggur ini. Kehadiran ini disebut dengan istilah teologis realis presentia, kehadiran yang sungguh-sungguh dari Kristus. Apakah dasar dari realis presentia ini? Kita ingat, pada perjamuan malam terakhir, seperti dilaporkan dalam kitab suci, Yesus mengambil roti, mengambil anggur, lalu berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagimu." Berarti apa? Pada saat itu juga roti yang di tangan Yesus, anggur yang ada di piala di tangan Yesus telah berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sesuai ucapannya sendiri. Dan pada akhir perjamuan itu Yesus berpesan, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Maka para rasul berkewajiban melanjutkan, mengulangi, dan menghadirkan tubuh dan darah Kristus setiap kali mereka mengucap berkat atas roti dan anggur, mengulangi kata-kata Yesus sendiri pada perjamuan malam terakhir itu. Maka dalam setiap ekaristi, tepatnya konsekrasi, lewat kata-kata imam, sesuai perintah Yesus, roti dan anggur berubah substansinya, berubah wujudnya menjadi tubuh dan darah Kristus yang sungguh hadir. Lalu, apa makna dari kehadiran Yesus dalam rupa roti dan hosti yang sederhana itu? Mengapa Yesus bukan hadir dalam makanan yang lebih mewah, lebih enak, lebih mahal? Maaf, orang sering mengejek. Apa rasanya hosti kecil itu? Lebih enak kita makan kuaci, lebih mahal juga harganya. Masakan Yesus yang agung, mulia, besar, dan Allah mau hadir dalam roti kecil putih seperti itu yang sangat-sangat sederhana. Saudara-saudariku, Yesus, Allah yang maha tinggi, maha besar, dan maha agung, menjadi manusia lemah, mengambil wujud manusia, Emmanuel, manusia seperti kita, lemah dan fana. Begitu pula lah Yesus merendahkan diri dalam rupa roti, hosti kudus yang sangat sederhana. Dengan ini, ia lalu bisa hadir dengan mudah, dengan murah juga, di mana saja dan kapan saja untuk menjadi Emmanuel sejati, Allah beserta kita. Ungkapan cinta yang paling mendalam, saudara-saudariku, adalah memberi makan, memberi minum,
Bayangkan seorang ibu yang menyusui anaknya, yang memberi makan dan minum anaknya dari tubuhnya, dari raganya dengan cinta, dengan jiwa. Sebuah ungkapan cinta memberikan ini tubuhku, ini darahku. Sekaligus juga dalam tubuh dan darah itu terkandung sajian makanan bergizi, daya kehidupan yang membuat bayi bertumbuh, berkembang, sehat walafiat, jiwa dan raga. Begitu pula dalam rupa hosti kudus, santapan surgawi, santapan para malaikat. Yesus hadir memberikan lewat roti dan anggur tubuh dan darahnya daya kehidupan bagi umat manusia. Sebagaimana mana di padang gurun telah memberikan kehidupan bagi umat Israel untuk sampai ke tanah terjanji, begitu juga roti, hosti kudus yang adalah tubuh dan darah Kristus memberikan daya kehidupan bagi kita masa kini untuk menyelesaikan perjalanan kita sampai pada tanah air terakhir, itulah perjamuan surgawi. Lewat tubuh dan darahnya, Yesus seolah-olah mau menyatakan, aku selalu menyertai kamu. Aku mau berada bersama kamu dimanapun kamu berada, dalam suka dan duka kamu. Di mana ada Ekaristi, aku hadir sangat nyata untukmu dan untuk memberi daya kehidupan. Itulah sebabnya roti dari surga telah menjadi roti bagi manusia. Panis angelicus fit panis hominum. Roti dari surga telah menjadi santapan bagi para manusia untuk sampai pada perjamuan surgawi. Setiap misa, setiap konsekrasi, Yesus ada di altar. Yesus hadir di setiap komuni kudus. Yesus berdiri di depan pintumu dan mengetuk, ini aku, tubuh Kristus. Yesus masuk di hatimu, Yesus bertinggal di tabernakel jiwamu, tabernakel dalam hatimu. Maka engkau bertugas menjadi seperti apa yang engkau santap. Kristus harus lebih terbentuk dalam dirimu, atau hidupmu harus lebih menyerupai Kristus. Ingat, engkau menyambut tubuh Kristus yang sama, yang disambut oleh saudara-saudarimu yang lain. Maka engkau juga harus menjadi saudara di tengah saudara. Engkau juga perlu menjadi Kristus yang hadir, yang berkeliling berbuat baik di tengah saudara-saudarinya. Kristus yang membawa damai sejahtera, yang membawa peneguhan, yang membawa penyembuhan, kebaikan, sukacita, persaudaraan, pelayanan, dan pemberian diri. Seperti Kristus yang berkata, ini tubuhku, ini darahku. Engkau menghadirkan Kristus yang sudah hadir dalam tabernakel hatimu di mana saja engkau berada. Engkau menjadi monstrans yang menunjukkan, yang menghadirkan Kristus. Tanda cinta dan tanda daya rohani, tanda daya surgawi. Itulah makna hari raya tubuh dan darah Kristus. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang masih mengganjal di hati Anda. Misalnya, mengapa dalam gereja Katolik hanya pastor saja yang mengecap, yang minum darah Kristus? Padahal di gereja lain, umat pun bisa menyambut roti dan juga minum anggur perjamuan. Saudara-saudari, semua umat Katolik yang sudah menyambut tubuh Kristus, yang sudah komuni, berhak juga untuk meminum anggur darah Kristus. Hanya kita memiliki beberapa kesulitan teknis. Pertama, kita membutuhkan piala, wadah yang pantas dan layak untuk menampung darah Kristus. Biasanya piala kita terdiri dari lapisan perak dan emas. Tentu saja, jika di setiap gereja dan stasi kapela di seluruh dunia harus disediakan piala emas atau perak, terlalu mahal bagi gereja. Kedua, anggur misa yang kita gunakan untuk menjadi tubuh dan darah Kristus
adalah anggur perasan dari buah anggur asli. Tanpa campuran air, tanpa campuran Coca-Cola, atau tanpa campuran pemanis atau anggur-anggur lainnya. Karena itu, anggur Misa juga sangat mahal. Sampai saat ini masih harus diimpor juga dari luar negeri. Dan itu sangat mahal untuk dihadirkan anggur-anggur Misa di setiap gereja kapel yang ada di seluruh dunia. Ketiga, Anda bisa bayangkan, jika semua umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi minum dari satu piala yang sama, bukankah akan terjadi penyebaran penyakit yang begitu mudah dan cepat? Bukankah justru sakramen ini bisa membahayakan kesehatan banyak orang? Tidak sehat, bukan? Keempat, sebenarnya ini juga alasan yang paling mendalam. Dalam tubuh yang hidup, pastilah masih mengalir darah yang hidup. Jika tubuh tidak lagi mengandung darah, maka tubuh itu mati. Tubuh itu adalah jenazah. Maka jika imam atas nama Kristus berkata, tubuh Kristus, berarti dalam hosti yang kita terima dan sambut itu terkandung juga unsur darah kehidupan. Maka dengan menyambut tubuh Kristus, kita juga menyantap darah Kristus yang pasti ada di dalam tubuh Kristus yang hidup itu. Terakhir, pada misa-misa khusus, sangat mungkin diberi kesempatan kepada umat untuk juga minum darah Kristus dari piala. Khususnya pada saat perkawinan, pada saat retret dengan kelompok-kelompok kecil. Saudara, masih ada juga pertanyaan yang lain. Saat ini sudah ada banyak gereja-gereja baru yang juga mirip-mirip Ekaristinya, mirip-mirip perayaan misanya. Sudah ada roti, sudah ada hosti yang sangat mirip dengan hosti dari gereja Katolik, dan juga sudah menggunakan anggur untuk perjamuan. Apakah orang Katolik boleh menyambut roti dan anggur pada perayaan-perayaan perjamuan di gereja-gereja tersebut? Tidak. Pertama, ada beda penghayatan iman antara gereja-gereja Kristen tadi dengan gereja Katolik. Bagi kita gereja Katolik sangat jelas, dalam roti dan anggur yang dikonsekrasikan ini, terjadilah perubahan rupa dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tuhan sungguh-sungguh hadir. Sementara teman-teman Kristen lainnya hanya menganggap secara simbol Kristus hadir. Bahwa roti dan anggur itu hanya perumpamaan, hanya bagaikan saja, hanya semisalnya saja dari tubuh dan darah Kristus. Maka perbedaan iman ini membuat kita tidak bisa menganggap roti pada perjamuan mereka persis sama dengan sakramen Maha Kudus di dalam sakramen Ekaristi. Kedua, roti dan anggur yang digunakan dalam perjamuan di gereja-gereja Kristen lainnya tidak menghadirkan Kristus yang real karena dia tidak dikonsekrir, dia tidak disucikan oleh imam yang tertabis secara sah, yang ditabiskan oleh uskup, dan uskup itu sendiri ditabiskan secara sah. Ini menjadi prasyarat bagi imam atau uskup untuk merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, bahwa mereka memiliki sakramen imamat yang sah berdasarkan tahbisan imamat atau tahbisan uskup yang sah. Saudara-saudari, hari ini di Orvieto terjadi perayaan hari raya pesta yang luar biasa besar dan meriah. Namun kita sadar setiap hari dimanapun, di altar gereja katedral terbesar maupun di gubuk-gubuk kecil, di kapel-kapel kecil, di gunung, di pinggir laut, di desa-desa terpencil, di mana Ekaristi dihadirkan, Tuhan hadir secara real lewat roti dan anggur.
Tuhan hadir dan memberikan penyertaannya yang begitu intim pada kita, sekaligus memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan daya kehidupan bagi persiaran kita menuju hidup yang kekal. Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mau hadir di tengah kami dalam realis presensia, dalam tubuh dan darah suci-Mu, entah dimanapun kami berada. Engkau hadir sebagai Tuhan yang mencintai dan mengasihi, yang menyertai dan mendampingi umat-Mu, sambil memberikan kepada kami bekal menuju hidup abadi di surga. Tuhan, sambil menyambut-Mu, kami juga mau berserah. Inilah kami, ambillah, berkati dan kuduskan, pecah-pecahkanlah dan bagi-bagikanlah. Kami siap menjadi Kristus yang hadir di tengah dunia, menjadi Kristus yang membawa daya kehidupan menuju rumah Bapa, perjamuan surgawi.